Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan karena kita punya Bapa yang sangat baik, Allah yang sangat mengasihi kita sekalian. Dan saya percaya di bulan Agustus ini kita menikmati hari kemerdekaan bangsa kita. Terlebih lagi kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Dan tentunya inilah yang membuat kita semua ada sebagaimana ada, karena kita semua ada diliputi oleh anugerah dan kasih Tuhan yang sempurna dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara, kita kembali akan memuliakan Tuhan, tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa di setiap hari Rabu dan hari Kamis The Living Word Community memiliki fellowship, diadakan secara online, dan alamat Zoom-nya ada di screen ini. Saudara bisa ikuti dan kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Sana kita bisa saling berdoa, saling menguatkan, saling menunjukkan kasih, dan kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari hari ini kembali kita akan menikmati kehadiran Tuhan secara bersama-sama, mengangkat hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Bapa kami yang sempurna. Kami ada di tempat ini membawa hati kami, iman kami, seluruh keberadaan kami untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak menerimanya. Saat ini kami mau buka ibadah kami Tuhan saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin, amin. Sembah dan puji
Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, para pemirsa yang saya hormati dan saya kasihi dimanapun Anda berada. Saya percaya hari ini adalah hari Minggu, kita semua boleh beribadah bersama-sama, dan saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang makmur. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-76 dan saya mau katakan merdeka. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah merdeka juga dari penjajahan dari si jahat, si iblis. Amin. Saudara bebas merdeka dari penjajahan atas sakit penyakit, penjajahan dari kemiskinan, dari kutuk, dari segala kekurangan, dari setiap masalah, problema di dalam perusahaanmu, di dalam studimu, di dalam keluargamu, saudara bebas merdeka. Amin, puji Tuhan. Kenapa? Karena firman itu yang akan memerdekakan. Ketika Anda mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Nah, kalau Anda belum merasa merdeka, hari ini saya mau sampaikan kabar baik buat Anda. Tapi ketika Anda juga sudah merdeka, Anda akan jauh lebih merasa merdeka hari ini. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang memerdekakan dan yang akan mengubah hidup. Dan saya percaya saudara pasti akan sangat diberkati. Nah, mari perhatikan bersama-sama apa yang Alkitab katakan tentang perkataan, tentang sepatah kata firman Tuhan, ya. Nah, sepatah kata firman Tuhan ini dia akan dapat merubah hidup Anda, akan dapat mengubah seketika dari gelap menjadi terang, dari kerajaan gelap kepada kerajaan anaknya, dan Anda akan sangat diberkati. Puji Tuhan. Nah, Anda pasti sudah sangat familiar dengan cerita ini, dengan di dalam Alkitab bahwa ada seorang perwira Romawi yang meminta Yesus menyembuhkan hambanya. Mari kita sama-sama baca, ini ayatnya agak sedikit panjang tapi tidak mengapa ya. Hari ini saya percaya ketika kita banyak membaca firman, kita lebih memahami, kita lebih mengerti, dan ini akan ada banyak pewahyuan yang baru. Di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13, Matius 8 ayat 5 sampai 13, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Mulai ayat kelima ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan. Ini cerita yang sangat luar biasa ya. Jadi ini menceritakan tentang seorang centurion atau seorang perwira. Ya di sini disebut di dalam Alkitab bahasa Inggris, perwira itu sama dengan centurion. Asal kata dari centuri atau artinya membawahi 100 orang. Jadi dia punya bawahan kurang lebih, dia kepala pasukan 100 istilahnya ya.
Nah, kita tahu di bangsa Romawi itu memiliki namanya legion. Satu legion itu terdiri dari kurang lebih 6.000, kalau tidak salah 6.000 prajurit. Jadi ada sekitar 60 orang perwira di dalam satu legion. Nah, ini adalah salah satu perwira yang datang kepada Yesus ya. Dia bangsa Romawi, dan kalau saudara baca di dalam Alkitab ada banyak, dan kalau saudara lihat banyak dari fakta sejarah mengatakan bahwa para perwira ini mereka dibayar dengan baik. Otomatis mereka cukup lumayan kaya sampai mereka memiliki hamba-hamba atau budak-budak. Nah, salah satu budak mungkin yang disayang oleh perwira ini, dia mengalami sakit, dan dikatakan di sini adalah dia mengalami sakit lumpuh. Nah, dalam Alkitab juga banyak tercatat ada beberapa perwira-perwira yang membantu membangun bait Allah, dan ada juga perwira pada saat Yesus disalibkan atau pada saat dia bangkit dari kubur, mereka itu melihat begitu banyak keajaiban-keajaiban, dan saya percaya ada begitu banyak perwira juga pada zaman itu yang convert, yang percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang menarik dari ayat di atas di sini, Yesus terheran-heran dengan iman dari perwira ini. Perwira ini mengatakan apa? Saya ulangi di sini. Tuanku, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini luar biasa ya. Dia mengatakan katakan saja sepatah kata. Ini permintaan yang luar biasa yang membuat Yesus terheran-heran. Nah, di sepanjang Alkitab hanya ada 2 kali atau ada 2 peristiwa di mana Yesus terheran-heran. Yang pertama adalah waktu Yesus melihat iman perwira ini, dan yang kedua Yesus terheran-heran pada apa? Pada ketidakpercayaan orang Yahudi, orang Israel di dalam Markus 6 ayat 6 ya. Nah, kita perlu mempelajari lebih jauh apa yang menyebabkan Yesus terheran-heran. Iman seperti apa sih? Iman model seperti apa sampai membuat Yesus sang pencipta dan penyelesai iman itu terheran-heran. Puji Tuhan. Ya, perwira ini percaya bahwa satu perkataan Yesus yang diucapkan sudah cukup untuk menghasilkan apa? Mujizat. Luar biasa. Dia percaya bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Dia percaya perkataan Yesus saja yang mengiringinya sampai di rumah, dan hambanya itu pasti sembuh. Dia memiliki iman kepada perkataan Yesus. Nah, ini banyak yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada zaman dulu maupun mungkin pada zaman sekarang ini dia ya. Jadi oleh karena itu ya kita bisa melihat di sini bahwa orang ini hanya percaya pada firman, perwira ini percaya kepada firman, itu dia tidak perlu bukti apa-apa lagi. Ya, ada beberapa orang ya seperti kita lihat di dalam Alkitab, ada Thomas yang dia perlu melihat dulu baru dia percaya. Ya, kalau sudah terbukti, ya itu namanya bukan iman, sudah kelihatan. Tapi ada begitu banyak orang-orang pengen tahu dulu, pengen lihat dulu, pengen rasa dulu, baru mereka percaya. Nah, perwira ini tahu bahwa jarak itu tidak akan menghalangi Yesus untuk menyembuhkan dia. Amin ya. Nah, Thomas perlu bukti untuk melihatnya. Di dalam Yohanes 20 ayat 29, saya bacakan di sini. Kata Yesus kepadanya, ini kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku. Waktu itu Yesus sudah bangkit, Thomas tidak percaya. Dan ketika Yesus menunjukkan dirinya di hadapan dia, Yesus menyuruh untuk Thomas untuk mencucukkan tangannya di tangan dan di lambungnya, bekas lukanya. Baru Thomas percaya. Nah, di sini di Yohanes 20 ayat 29 Yesus berkata bahwa karena engkau telah melihat aku Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kalau tadi kita membahas tentang Yesus terheran-heran dengan iman dan iman dari perwira ini, maka contoh di mana Yesus juga terheran-heran dengan ketidakpercayaan itu, saudara bisa dapatkan di dalam Markus 6 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan saja sedikit ya. Ini saya tidak mau bahas lebih panjang di sini, tapi ini penting untuk kita bisa membanding-bandingkan.
Di dalam Markus 6 ayat 5, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara lihat di sini ada satu perbedaan yang luar biasa, di mana orang-orang yang waktu itu Yesus datang ke kampung halaman, orang-orang yang mengenal dia, mengenal papanya siapa, mamanya siapa, saudara-saudaranya siapa, dan orang meremehkan. Orang katakan, ini orang kita kenal, kita tahu apa yang bisa dia lakukan. Karena ketidakpercayaan mereka di sini, Alkitab mengatakan dia tidak bisa mengadakan satu mujizat apapun kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit ringan, ini boleh dibilang ya. Ya, jadi ini tidak dianggap sebagai satu mujizat. Amin ya. Nah, di sini kita kembali lagi ke cerita tadi. Yesus menyambung dengan perkataan seperti ini ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga, sedangkan anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, di sini Yesus sedang mengatakan bahwa karena iman, orang itu bisa makan duduk bersama-sama dengan Abraham, dengan Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Jadi ini adalah satu perkataan yang sangat tajam, yang mengkritik bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi, mereka hanya percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih dan mereka yang hanya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi Yesus katakan, orang masuk ke dalam surga itu dia bukan karena bangsa, bukan karena ras, bukan karena suku, tetapi karena Yesus. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi Yesus sedang memberitahukan di sini bahwa ini bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi siapa saja yang percaya kepada Dia. Iman di dalam Kristus ini yang menjadi faktor penentu tentang siapa yang akan masuk dalam kerajaan surga, bukan kebangsaan. Di dalam Galatia 3 ayat 28-29 kita boleh baca sama-sama. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jika kalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, iman kepada perkataan Kristus inilah yang menjadi penentu untuk perwira ini menerima kesembuhan bagi hambanya. Amin ya. Nah, saya mau katakan ya, setiap kali Anda tergoda atau khawatir memikirkan situasi atau kondisi Anda yang sekarang ini Anda harusnya berpikir, ya, satu kata dari Tuhan saja akan mengubah segalanya. Satu kata firman dari Tuhan akan mengubah hidupku. Satu kata dari firman akan menyembuhkan aku. Puji Tuhan ya. Nah, saya perhatikannya ketika saya mulai memperkatakan seperti itu ya, perkataan firman yang sudah ada di dalam kita itu, itulah yang akan kemudian mengeluarkan kehidupan. Amin ya. Damai sejahtera Tuhan tiba-tiba akan kita mulai rasakan. Ya, ketika saya mulai teringat oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh, saya bukan lagi berusaha untuk sembuh, tapi sudah sembuh. Tinggal menerima. Amin. Dia yang kaya menjadi miskin supaya saya yang miskin menjadi kaya, betul-betul kaya. Wow, puji Tuhan ya. Jadi ketika kita menerima kebenaran ini, firman ini, itu akan mengubah hidup kita. Puji Tuhan, saya sudah mengalami hal-hal ini dia, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan ya. Jadi ketika saya mendengar carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Itu menjadi sesuatu yang hidup ya. Akibatnya apa? Ini akan membuat ada satu habit, ada satu kebiasaan yang berkembang dalam diri saya ya. Nah, orang-orang mungkin akan membawa masalah kepada saya dan katakan, ya Pak Dolfi ada hal seperti ini. Aduh ini susah, ini sulit. Tetapi saya akan ingat, satu kata firman saja. Ini tidak masalah. Ini pergi. Ini no.
Haleluya. Ya, saudara ingat pada saat Yesus menghadapi angin ribut, waktu itu murid-muridnya di dalam satu kapal, mereka bergumul karena air sudah mulai masuk. Sedangkan Yesus ngapain? Tertidur, nyenyak. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak akan apa-apa. Tapi murid-muridnya yang kelabakan. Nah, kemudian mereka berkata kepada dia, "Guru, guru, tidakkah engkau peduli dengan kami? Karena kami mau mati ini dia. Tuhan tidak peduli ke engkau. Kami mau mati ini dia. Ini COVID ini dia akan bikin kita mati ini. Usaha kita akan mati." Dan lain sebagainya. Tetapi Yesus kemudian berdiri dan hanya satu perkataan saja dari dia. Diam. Laut jadi tenang. Ya, danau jadi tenang. Amin. Di dalam Markus 4 ayat 39 berkata begini, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Di dalam Lukas 8 ayat 24-25 saya bacakan ya, ini cerita yang sama, versi agak sedikit berbeda. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Sama seperti keadaan sekarang mungkin ya. Anda akan berteriak, "Tuhan, Tuhan, aku mau binasa." Ya. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Haleluya. Ya, saudara mungkin sekarang ini dia sedang sementara bergumul dengan keadaan dan situasi dan bilang, "Tuhan, hampir binasa kami ini dia. Tidak ada jalan keluar." Satu perkataan dari Tuhan yang datang kepada saudara, saudara boleh pakai perkataan yang sama seperti yang Yesus katakan. Saudara boleh katakan kepada situasi, diam, tenang, sembuh, amin, makmur. Puji Tuhan, haleluya. Nah, jadi sekarang ketika Anda mendengar mungkin ada berita dari radio, dari TV, ya saya jarang sekali nonton TV. Saya biasanya nonton TV hanya untuk sekedar hiburan saja ya, untuk nonton film-film aja. Tapi biasanya sekarang ini banyak orang nonton berita dari YouTube ya, dari WhatsApp. Nah, ketika datang berita seperti itu, dia di radio mungkin ada wawancara dan ada seorang mengatakan, "Aduh, ini tidak akan berhasil. Ini tidak akan bisa kita lewati, masih panjang. Situasi seperti ini dia akan makin lama makin sulit." Ya. Oh, apa yang harus saya lakukan? Ini lockdown lagi. Diperpanjang lockdownnya. Bagaimana dengan bisnis saya? Bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana dengan studi saya? Dan lain sebagainya. Saudara mungkin bertanya-tanya ya. Tapi apa yang terjadi? Saya akan berkata begini. Hanya satu kata firman Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Bisnisku tidak akan pernah sepi. Klien bertambah-tambah. Order bertambah banyak. Saya bertambah makmur di dalam nama Yesus. Dan itu hari-hari ini yang saya sedang sementara alami Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, di dalam perusahaan yang kami kelola bersama ini dia. Begitu banyak ada proyek-proyek yang baru. Ya, saya boleh katakan ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Ada proyek-proyek yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Karena apa? Karena saya tahu hanya satu perkataan dari Tuhan, bahwa Dia sudah memberkati saya. Saya pegang janjinya ini dia. Dan saya mulai perkatakan berkat itu datang. Berkat itu sementara datang. Amin. Puji Tuhan. Ya. Bagi saya akan selalu katakan ya. Tapi satu kata dari Tuhan akan mengubah segalanya. Ini akan berkembang menjadi satu kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika saudara mulai memperkatakan hal ini dia ya, ini akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Nah, ini sudah berhasil. Maksudnya ini sudah, kalau ini boleh berhasil dalam hidup saya, tentu saja ini bisa berhasil dalam hidup Bapak Ibu semua. Amin. Ya, pada saat Anda mungkin telah mencari bantuan kemana-mana dan mungkin tidak memiliki jawaban,
atau Anda sudah mulai memperkatakan tetapi tidak ada yang terjadi, terus saja mulai percaya, terus saja percaya dan terus mulai memperkatakannya ya. Amin ya. Dia memiliki satu kata yang dapat mengubah hidupmu. Amin. Dia akan mengubah, dia akan menempatkan Anda di tanah yang subur. Dia akan dia akan menuntun engkau di jalannya yang benar. Amin. Dia akan membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Haleluya, dahsyat. Dia memiliki satu kata yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam Anda sampai Anda tahu bagaimana cara mengelola satu bisnis atau satu usaha, atau karirmu akan semakin naik. Amin. Dia adalah raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya mengatasi segala nama yang ada di atas muka bumi ini. Amin. Dan orang akan berkata bahwa menyebut bahwa dia diberkati. Orang-orang akan mengatakan engkau diberkati, saya diberkati. Amin. Puji Tuhan. Tuhan mengasihimu dan dia mempunyai satu kata untuk kita semua. Haleluya. Hari ini satu kata itu aja sudah cukup untuk mengubah hidup kita. Nah, saudara, Tuhan selalu menjaga firman-Nya ya. Kesembuhan itu sudah tersedia, kemakmuran itu sudah tersedia bagi kita, keselamatan itu sudah tersedia. Jadi sama seperti dengan keselamatan, kesembuhan, kemakmuran itu sudah tersedia bagi kita semua ya. Nah, masalahnya bukan pada Tuhan, tetapi pada penerimaan kita ya. Bukan pada Tuhan yang memberi, tapi pada kita yang menerimanya. Nah, di dalam Roma 5 ayat 18 berkata begini, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Karena siapa? Karena Adam. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran siapa? Yesus Kristus. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, Yesus sudah disalibkan, dia sudah mati dan dia sudah bangkit, sudah naik di dalam kerajaan surga, sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kebenaran itu sudah dia sediakan. Dia sediakan untuk siapa? Bagi siapa saja yang percaya. Amin. Kebenarannya disediakan apa? Contohnya kebenarannya bilur-bilur sudah menyembuhkan. Ini adalah kebenaran. Ya, kenyataannya mungkin Anda masih sakit, tapi kebenarannya mengatakan bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Ya, kebenaran apa lagi? Kebenarannya dia yang kaya sudah menjadi miskin supaya kita miskin menjadi kaya. Ya, kebenaran. Kenyataannya ya mungkin dompetmu masih pas-pasan. Tetapi ini sebenarnya sudah tersedia bagi siapa saja. Sama seperti keselamatan ya, saya katakan tetap bukan hanya keselamatan tetapi kesembuhan, kemakmuran, damai sejahtera, sukacita itu semua sudah disediakan bagi kita semua. Nah, bagi siapa saja? Bagi siapa yang percaya. Di Roma 10 ayat 9-10 berkata begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya pada kebenaran, dan dengan mulut orang mengakui kebenaran itu. Amin. Kesembuhan ini datang kepada orang-orang yang sama ya. Sebagaimana orang-orang percaya kepada keselamatan, kepada Yesus yang sudah disalibkan, orang-orang juga seharusnya harus percaya kepada kesembuhan dan kepada kemakmuran yang Tuhan sudah sediakan. Ya, ini datang kepada mereka yang mau membuka mulut mereka dalam iman dan berkata, terima kasih Bapa, aku menerima kesembuhanmu. Terima kasih Bapa, aku menerima kemakmuran dari Engkau. Haleluya. Nah, sebenarnya saudara, ketika saudara membaca ayat ini yang tadi saya katakan ya, di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 ini dia kata keselamatan di sini, kata kesembuhan ini mengandung arti yang sama. Kalau saudara baca dalam bahasa Yunaninya, itu yang muncul ada satu kata adalah apa? Kata di sini saya catat di sini adalah soso. Soso di sini diterjemahkan adalah diselamatkan. Banyak dari kita mungkin yang sudah tahu hal ini dia ya. Tapi ini secara harafiah berarti dibuat sehat, dibebaskan dari segala penyakit dan bahaya,
baik yang temporer maupun yang kekal. Di dalam kekekalan kita dibebaskan, dimerdekakan, diselamatkan, dimakmurkan, disembuhkan, sudah dilakukan oleh Yesus ya. Pertanyaannya, jika kita menerima kesembuhan sesederhana kita menerima keselamatan, kenapa banyak orang yang masih belum sembuh? Haleluya. Nah, saya beberapa minggu yang lalu sudah saya katakan ada beberapa alasan kenapa orang tidak sembuh. Tetapi di sini saya mau katakan mengapa banyak orang Kristen masih sakit. Satu jawabannya, mungkin ini jawaban yang menurut saya yang sangat relevan sekarang ini dia. Kenapa? Karena kebenaran tentang kesembuhan itu tidak diberitakan secara konsisten. Tidak diberitakan secara kontinu, terus-menerus. Ya, kabar baik tentang kesembuhan, kabar baik tentang kemakmuran itu tidak diberitakan, disampaikan secara terus-menerus. Makanya di tempat di sini di The Living Word Community ini kita mau kabar baik yang disampaikan terus-menerus ini bukan hanya tentang Anda sudah selamat, tetapi Anda juga sudah sembuh, Anda sudah makmur. Itu saja yang terus-menerus kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ya. Haleluya ya. Karena apa? Karena di dalam Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Puji Tuhan. Nah, kegagalan dari banyak orang, kegagalan mungkin dari orang-orang yang sudah mengabarkan Injil sepenuhnya ini telah membuat banyak orang ini tidak memiliki cukup iman untuk memiliki kesembuhan atas sakit kepala, apalagi terhadap kanker ataupun mungkin menghadapi COVID ya. Ya, jadi Anda tahu mungkin dulu ya ada masa-masa di mana sangat sulit membuat orang itu menjadi selamat. Ya, percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kemudian menjadi selamat. Itu ada satu masa di mana hal-hal seperti ini sulit. Tetapi puji Tuhan ada orang-orang seperti saya catat di sini Dwight L. Moody ya, dia seorang bapak iman yang luar biasa yang senantiasa memberitakan terus-menerus tentang keselamatan. Ya, dia membuka sebuah sekolah Alkitab di Amerika ya. Mereka mulai mengkhotbahkan hal ini. Ada orang-orang dari gereja Baptis, dari gereja Protestan yang terus-menerus, gereja Reform yang terus-menerus memberitakan tentang keselamatan dan keselamatan. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur untuk orang-orang seperti ini dia. Ya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, sebagaimana keselamatan itu dia sudah diberitakan terus-menerus. Nah, saya pikir yang sekarang ini kita perlu memberitakan terus-menerus adalah tentang kesembuhan, tentang kemakmuran. Amin. Puji Tuhan ya. Mungkin ada satu masa di mana ketika berita tentang keselamatan itu begitu gencar disampaikan, sampai-sampai kalau mungkin Anda lewat di depan gereja mereka terus Anda berkata, aduh ini saya nggak tahu apakah saya bisa selamat atau enggak. Anda pasti akan segera diseret, ditarik, bilang, hei, kamu tahu nggak Yesus itu sudah mati bagi Anda. Anda perlu percaya, Anda pasti selamat. Puji Tuhan. Nah, kebayang nggak saudara? Kalau kabar seperti ini seperti kabar keselamatan itu disampaikan begitu gencar, dan sekarang kabar tentang kesembuhan itu diberitakan dengan begitu gencar, saya percaya orang-orang itu akan mungkin mengetok setiap rumah, mungkin akan pergi ke setiap rumah sakit, mungkin akan mengangkat setiap telepon dan akan langsung mendoakan, memerintahkan yang sakit itu menyembuhkan orang-orang sakit. Mungkin sekarang ini rumah-rumah sakit akan kosong. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kenyataannya rumah sakit masih banyak yang penuh. Oleh sebab itu, saya mau mengencourage Bapak Ibu semua yang mendengar, mari lebih banyak lagi kita menyampaikan kabar baik ini tentang kesembuhan, tentang kemakmuran, supaya lebih banyak orang lagi menyadari bahwa mereka memang sudah betul-betul sembuh. Satu kata firman saja dari Tuhan, ya, kamu sembuh. Yes, sembuh. Satu kata saja dari firman Tuhan tentang kemakmuran, Anda makmur. Amin. Puji Tuhan ya. Haleluya. Nah, mungkin kita perlu lebih sering memberitakan ini ya. Ya, kita mungkin akan mengajak orang-orang, katakan, hai sis, hai mas, hai mbak,
hai abang, hai kak, hai inci, hai kok, engkong, dan lain sebagainya ya. Kita mungkin boleh katakan bahwa Yesus sudah memikul segala sakit penyakitmu. Anda tidak perlu memikulnya sekarang ini dia. Kalau Anda sampai sekarang menderita, ini bukan engkau, bukan jati dirimu yang sebenarnya ya. Anda itu ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekaligus satu paket dengan kesembuhan. Bukan lagi berusaha kita untuk sembuh, bukan mau sembuh, bukan akan sembuh atau pasti sembuh, tidak. Saya mau katakan hari ini Anda sudah sembuh. Amin. Terima kesembuhan ini sekarang ini juga. Amin. Nah, Yesus sudah menyembuhkan kita semua. Saatnya ini tubuh kita perlu dipulihkan. Amin. Kalau Anda terpapar mungkin COVID, pernah terpapar COVID atau terkena kanker dan lain sebagainya, mungkin terkena AIDS dan lain sebagainya, ada mungkin jaringan-jaringan yang rusak. Saatnya sekarang ini tubuhmu beregenerasi. Ya, sel-selmu itu tercipta sel-sel yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya saudara terus-menerus mengatakan seperti ini tentang kesembuhan? Tidak lama lagi orang-orang akan sama seperti zaman dulu waktu Dwight L. Moody menyampaikan kabar tentang keselamatan. Orang-orang akan makin lebih sadar akan hal ini ya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, terlebih kalau misalnya di dalam lingkunganmu ada seseorang yang mengatakan begini, saya rasa saya belum mengalami kesembuhan. Saudara mungkin akan bisa langsung tarik dia dan katakan, hey, ini bukan tentang merasa-rasa, bukan tentang perasaanmu. Saudara perlu menerima ini dengan iman. Amin. Keselamatan itu tidak perlu dirasa-rasa. Wah, apakah Anda perlu merasa, saya sudah selamat atau enggak ya? Tidak. Ya, Anda perlu menerima keselamatan dengan iman. Begitu juga dengan kesembuhan, kemakmuran. Jangan dirasa-rasa. Saya selalu mengatakan kepada banyak orang, kalau ada simptom-simptom atau gejala-gejala yang Anda mulai rasakan, itu saatnya firman itu sudah mulai bekerja. Amin. Firman sudah mulai bekerja dan saatnya Anda mulai memperkatakan, mulai keluarkan dari mulutmu, hai gejala-gejala, pergi di dalam nama Yesus. Ya, gejala apa yang saudara tahu, kalau mungkin saudara baca ya, gejala COVID misalnya apa segala macam, demam dan lain sebagainya, itu cepat-cepat tolak dalam nama Yesus. Amin. Karena itu biasanya hanya serangan dari si iblis, dari si jahat ya. Ini bukan masalah perasaan-perasaan ya. Nah, jika Anda menunggu Anda merasakan sesuatu baru Anda percaya bahwa Anda sudah diselamatkan atau Anda sudah disembuhkan, Anda tidak akan pernah bisa menerimanya. Sekali lagi saya katakan ya, kalau Anda menunggu sampai Anda merasakan sesuatu untuk Anda bisa percaya bahwa Anda ini sudah diselamatkan atau Anda sudah sembuh, Anda tidak akan bisa pernah menerima keselamatan atau kesembuhan itu. Ini bukan masalah perasaan. Singkirkan dulu perasaan saudara. Amin. Ini masalah roh. Ya. Masalah kelahiran baru. Di dalam rohmu sudah didepositkan oleh Yesus segala berkat rohani dalam kerajaan surga, termasuk kesembuhan, termasuk kemakmuran. Dan itu sekarang sementara termanifestasi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, Anda jangan duduk diam saja. Haleluya. Saya mau katakan ya, Anda jangan duduk diam saja dan berharap, di mana ada KKR ya? Saya mau datang kepada KKR kesembuhan. Ya, Anda sendiri yang lakukan KKR kesembuhan itu dia. Mulai cari firman Tuhan. Mulai cari perkataan apa ini Tuhan. Satu perkataan dari Engkau saja ya Tuhan. Puji Tuhan, ketika Engkau mendapat satu perkataan itu, gali lebih dalam, pelajari. Nikmati kebenarannya. Meditasi. Ya, pikirkan, renungkan itu dari hari ke hari ya. Dan satu kata firman Tuhan itu akan menjadi pewahyuan yang luar biasa buat kita ya. Puji Tuhan. Nah, saya mau encourage buat saudara semua. Saudara, ketika saudara mungkin sakit, perlu lebih banyak lagi mendengar YouTube tentang kesembuhan. Ya, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan tentang kesembuhan. Ya, kalau saudara mau, saya bisa kasih banyak link buat saudara ya.
lebih banyak saudara baca firman, ya, dan kemudian mulai ambil sesuatu itu, mulai khotbahkan, mulai beritakan ini kepada istrimu, kepada anakmu, kepada pasanganmu. Mungkin saudara bisa khotbahkan ini kepada anjingmu sekaligus, ya. Mungkin ini tidak akan berpengaruh kepada anjingmu, tetapi paling tidak itu akan menguntungkan buat Anda. Amin. Ketika Anda mulai mengkhotbahkan itu, Anda mulai memperkatakan itu kepada siapapun. Saya suka sekali berdiri di depan cermin setiap pagi. Saya akan mulai berkatakan, "Hai Dolphy, engkau adalah orang yang diberkati, kau sehat sesehat-sehatnya. Hari ini berkat, segala berkat Tuhan dalam kerajaan surga termanifestasi di dalam nama Yesus." Puji Tuhan. Ya, saya mungkin kalau di mobil sendiri saya bisa berteriak-teriak. Puji Tuhan. Ya, ini bukan lelucon ya saudara ya. Kalau saudara tidak ada siapapun yang bisa saudara khotbahkan, saudara bikin satu KKR pribadi. Ya, khotbahkan anjingmu. Puji Tuhan. Ya. Nah, pada akhirnya Anda akan sampai pada satu titik di mana ya Anda bisa melawan sakit penyakit itu. Anda akan begitu sangat marah pada si iblis, dan Anda akan katakan, "Hai iblis, engkau pack barang-barangmu, pergi kau balik ke rumahmu di neraka sana, di dalam nama Yesus. Tubuh ini bukan tempat untuk barang busuk. Di dalam nama Yesus, tubuh ini bukan untuk hal-hal seperti itu, bukan untuk sakit penyakit. Tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan." Amin. Puji Tuhan. Ya, pada saat ketika iblis mulai menyerang, mulai mengatakan, ini loh gejala-gejalanya, Anda langsung bisa segera melompat di dalam nama Yesus. Pergi. Anda boleh katakan pergi kepada sakit penyakit ini. Ya, jadi Anda sudah sehat, Anda sudah sembuh. Nah, saudara, Anda perlu mempertahankan hal ini, kesembuhan. Ini sesuatu yang perlu Anda perjuangkan. Ya, kita perlu bertarung dalam pertarungan iman. Amin. Tapi ini bukan sesuatu yang untuk menakut-nakutkan Anda ya. Bukan sesuatu untuk supaya Anda perlu berusaha dengan keras. Tidak. Ya. Ini kenapa? Karena pertarungan itu pun sudah dimenangkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Anda tidak perlu berusaha untuk memenangkannya. Kemenangan itu sudah diberikan, sudah dicapai oleh Yesus dan sudah diberikan kepada kita semua ya. Jadi dia sudah mengambil kelemahan Anda dan memberi Anda kekuatannya. Dia sudah mengambil dosa Anda dan memberikan kebenarannya. Dia mengambil penyakit Anda, dia memikul penyakit Anda supaya Anda dan saya tidak perlu lagi memikul segala sakit penyakit itu. Tidak perlu menanggungnya lagi. Hanya satu perkataan dari Tuhan saja engkau sembuh. Satu perkataan dari Tuhan saja engkau menjadi makmur. Engkau bebas dan merdeka. Anda adalah pewaris tahta kasih karunia-Nya Tuhan ya. Ini adalah satu pertukaran yang luar biasa. Yesus menukar dirinya dengan Anda. Amin. Dia membawa Anda keluar dari kerajaannya, dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, memindahkan Anda. Sadarilah jati diri Anda ini ada yang sebenarnya adalah ini. Ya, bahwa Anda itu adalah orang yang sudah sehat, bukan lagi berusaha untuk sehat. Sudah sembuh. Amin. Bukan lagi berusaha untuk sembuh. Anda sembuh sehat. Kemungkinan ada sesuatu yang perlu pulih. Ya, pelan-pelan ada yang beregenerasi di dalam tubuhmu. Tidak mengapa. Tidak apa-apa saudara ya. Jadi hari ini terima hanya satu kata dari firman Tuhan saja. Perwira ini katakan satu kata saja. Yesus, dia sangat percaya pada perkataan Tuhan. Saya mau undang saudara untuk pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu. Satu perkataan apa? Satu perkataan firman apa yang Anda dapatkan pada hari ini? Dan satu kata firman ini dapat mengubah hidupmu. Amin. Anda yang tadinya miskin bisa kaya. Anda yang tadinya dalam keadaan kegelapan langsung terang. Dalam keadaan sakit, Anda sadari sepenuhnya sembuh. Hey, kabar ini adalah kabar begitu baik buat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Dan sebagai ayat penutup, mari kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini saya mau menyampaikan sekali lagi kabar ini tentang kesembuhan terus menerus. Ya, jangan pernah bosan tentang kabar kesembuhan, tentang kabar kemakmuran ya. Sampai itu betul-betul hidup di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Hanya satu perkataan-Mu saja ya Tuhan, hidup kami berubah. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan kami. Kami sembuh. Dan kalau ada di antara para pemirsa yang mendengar saat siang hari ini dalam keadaan sakit, kami berdoa, kami perintahkan di dalam nama Yesus, hai sakit penyakit, pergi, tinggalkan tubuh dari orang yang sakit ini. Engkau tidak punya hak atas tubuh anak-anak Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ada juga mungkin orang-orang yang sementara saat ini sedang dalam keadaan khawatir dan takut menghadapi situasi yang tidak menentu di luar sana. Tetapi hanya satu kata dari Engkau Tuhan. Diam, jadi tenanglah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak. Kami mau katakan kepada situasi ini, diam, tenang. Tidak ada lagi gelora di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kehidupan kami penuh dengan damai sejahtera dari Engkau. Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah cinta dan kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan, penjagaan, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara diberkati. Selamat hari Minggu, sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Shalom, shalom.